siapa yang haram dinikah, selagi dia haram dinikahi maka tidak batal wudunya. Anaknya sang ibu haram dinikah maka tidak batal. Saudaranya haram dinikah maka tidak batal. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu mahram. Yang pertama mahram nasab, yang kedua adalah mahram karena susuan, dan yang sekarang yang terakhir mahram karena musaharah, mahram karena pernikahan. Yang mahram karena pernikahan nanti ada 4 di dalamnya. Anda bayangkan diri Anda sendiri, mertuamu dan mantumu. Mertuamu enggak batal wudu, mantumu enggak batal wudu. Otomatis kalau Anda perempuan ya bayangin mantu laki-laki, mantu perempuan enggak perlu dong. Kalau saya seorang laki-laki ya masalah mantu perempuanku, mertua perempuanku. Nah, jelas 2. Sudah dapat 2 untuk menghafal gampang. Yang kedua adalah sama ke bawah sama. Anak tiri, ayah tiri. Jika Anda perempuan, ibundamu menikah dengan seorang laki-laki, itu ayah tiri. Maka karena dia telah menikah dengan ibundamu, maka ayah tiri tidak batal wudu. Karena dia tidak boleh menikah dengan Anda, wahai perempuan. Anak tirimu, Anda seorang perempuan, menikah dengan seorang laki-laki, punya anak, maka anaknya anak tiri. Kalau bapaknya meninggal dunia, anaknya sudah gede, nggak boleh menikah dengan Anda, karena anak tiri. Itu saja. Laki-laki menikah dengan seorang perempuan, perempuan sudah punya anak, namanya anak tiri. Jadi anak tiri itu nggak ada hubungan nasab. Yang jadi masalah adalah orang sering, ya karena kurang biasa saja. Seibu kok dibilang tiri itu. Misalnya ada seorang laki-laki punya anak. Seorang laki-laki punya anak dari seorang ibu. Anggap saja istri. Kemudian sang ayah menikah lagi. Ibunya meninggal deh, punya anak. Sang ayah menikah lagi dengan seorang perempuan. Punya anak. Bilang anak tiri itu anak seayah, bukan tiri itu. Anak saudara seayah, bukan saudara tiri. Paham saudara tiri ya? Masalah tiri di sini tahu. Ayah tirimu tidak batal wudu. Ibu tirimu, wahai bapak, tidak batal wudu. Anak tirimu sama. Anda menikah dengan seorang laki-laki, dia punya anak, anak tirimu. Boleh nganterin Anda mahram bagian. Anda, anak perempuan, bawaan dari istrimu, tidak batal wudu. Karena dia seperti anakmu sudah. Baik. Anak tiri dengan anak tiri, wah bukan mahram. Seorang laki-laki duda. Punya anak 3 perempuan. Nikah dengan janda, punya anak 3 laki-laki. Bapak ibu punya nikah, anaknya dinikahkan semuanya, nanti jajar 6 berapa pasang tadi? 4 pasang. Ini boleh nikah. Jadi anak tiri dengan anak tiri boleh. Sang perempuan membawa anak perempuan, sang bapak membawa anak laki-laki. Bapaknya nikah dengan ibunya, anaknya nikah dengan anaknya. Karena anak tiri dengan tiri bukan mahram. Bisa saling menikah. Makanya kalau mungkin ada seorang suami istri menikah, hati-hati. Suami istri menikah, laki perempuan menikah. Sama-sama duda, sama janda punya anak. Ini tidak mahram, hati-hati kalau berkumpul di satu rumah. Ini bukan saudaranya, tapi saudara tiri. Harus hati-hati, tolong. Mungkin sang ibu, sang ayah karena begitu cintanya dengan pasangannya, menghargai anaknya pasangannya sebagai anaknya sendiri. Anak tirinya kayak anak sendiri. Anak tirinya kayak anak sendiri. Sehingga di rumah ada keakraban. Awas, hati-hati. Ini bukan mahram antara anak dengan anak. Dan boleh saling menikah. Anak dengan anak. Hati-hati. Makanya jangan sampai tidak enak itu malah menjadikan dosa di sini. Harus bisa dong.
Harus bukan dipondokin sana lagi. Atau dinikahkan saja. Kalau sudah gede semuanya. Malah enak nanti. Besannya suami istri. Besannya suami istri. Enak. Seperti itu. Nah, hanya ada sedikit perbedaan. Disebutkan bahwasanya, contoh, saya seorang laki-laki. Menggambarkan, Anda seorang laki-laki. Menikah dengan seorang perempuan, biarpun Anda belum menggaulinya, maka ke atasnya adalah mahram. Biarpun hanya sekedar akad, ada seorang perempuan, saya akad dengan seorang perempuan, maka langsung ibunya adalah ibu mahram. Tapi kalau saya menikah dengan seorang perempuan, kalau kita menikah dengan seorang perempuan, dia punya anak perempuan, maka anak ini belum menjadi mahram kecuali sang ayah sudah menggauli ibunya. Maka anak tiri, ini hati-hati, perbedaannya itu saja. Rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Jadi anak tiri bagi seorang laki-laki akan menjadi mahram kalau ibunya sudah digauli. Guyonannya, ya naudzubillah, guyonannya begini. Menikah dengan ibunya. Contohnya ada anaknya, wah, belum apa-apa ganti anaknya. Ini tidak punya adab juga. Ini hanya baca fikih ini. Ibunya tinggal ganti anaknya. Selagi belum digauli, maka boleh pindah ke anaknya. Tapi kalau sudah digauli, langsung jadi mahram. Ini kami masukkan dalam catatan. Jika seorang laki-laki, misalnya Umar, menikah dengan seorang janda, misalnya Zainab. Umar menikah dengan Zainab. Yang sudah punya anak perempuan, maka anak perempuan Zainab tersebut akan menjadi mahram dengan Umar, dengan catatan jika Umar sudah menggauli Zainab. Jika seorang laki-laki, contoh, menikah dengan seorang wanita, maka laki-laki tersebut langsung menjadi mahram dengan ibunya sang wanita. Kalau kita menikah dengan sang anak, biarpun hanya sekedar akad, ibunya langsung jadi mahram. Nggak boleh dinikahi. Baik, ini adalah ketiga macam mahram dalam penjelasan di atas adalah mahram selamanya. Yang tidak membatalkan wudhu jika saling bersentuhan kulit sudah selesai. Kemudian ada tambahan, ada mahram sementara. Haram dinikah untuk sementara. Kalau haram dinikah untuk sementara, tetap batal wudhu. Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, Anda haram menikahi adiknya selagi Anda masih sambung dengan kakaknya. Karena dilarang mengumpulkan kakak adik di dalam satu naungan, dalam pernikahan. Tapi kakaknya meninggal dunia, menikahi adiknya setelah itu gantian, ya sah. Makanya mahramnya adalah mahram sementara. Bisa jadi ini menguntungkan, karena apa? Karena anaknya itu sudah dekat sama bibinya, langsung aja bibinya jadi ibunya. Boleh. Turun ranjang, naik ranjang juga boleh. Maksudnya ke kakaknya juga boleh. Nah, ini mahramnya mahram sementara. Lah mahram sementara itu tetap membatalkan wudhu. Boleh Anda mengumpulkan bibik dengan ponakannya, atau seorang istri, perempuan dengan saudaranya, nggak boleh. Tapi kalau istri Anda meninggal, Anda boleh nikahi bibiknya setelah itu. Berarti mahramnya bibik tadi adalah sementara. Mahramnya adik adalah sementara. Adik ipar. Adik ipar mahram sementara. Karena mahram sementara, mohon maaf, bersentuhan batal wudhu. Kita baca di sini keterangannya seperti itu. Mahram sementara adalah orang yang haram dinikahi tetapi sifatnya sementara, sehingga tetap membatalkan wudhu jika saling bersentuhan. Maka dari itu hukum orang yang termasuk mahram sementara sama dengan orang lain, bukan mahram. Dalam masalah urat nggak boleh buka urat sama adik ipar, nggak boleh. Larang untuk berkholwat berdua dengan adik ipar, nggak boleh. Karena adik iparmu adalah orang lain. Karena suamimu meninggal dunia, kau boleh istri meninggal dunia, adik ipar, suaminya meninggal boleh. Ganti kepada adiknya. Hati-hati, ini harus waspada masalah syariat. Baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka itu adalah bukan mahram, mereka hanya tidak boleh saling menikah. Di antara dua, tidak boleh saling menikah untuk sementara. Nah, tidak boleh mereka menikah untuk sementara saja. Sifatnya sementara.
Jadi kalau kita lihat mahram sementara ada dua, yaitu saudara, saudari istri dan bibiknya istri. Istrimu punya bibik sementara. Istrimu punya adik sementara. Dan engkau menyentuh, bersentuhan, bersenggolan dengan adik ipar perempuanmu, batal wudu. Menyentuh bibiknya istri, batal wudu. Karena mahramnya sementara. Biarpun nggak boleh menikahi. Tidak boleh menikahnya karena memang masih sambung dengan istri. Tapi kalau sudah meninggal dua istrinya, boleh pindah ke bibinya atau pindah ke adiknya. Baik. Disebut mahram sementara karena adanya larangan mengumpulkan istri dengan saudarinya atau istrinya. Wanta cuma bainal ukhtaini dalam Al-Qur'an. Tidak boleh mengumpulkan dua kakak beradik. Dengan bibiknya dalam satu naungan laki-laki. Tidak boleh mengumpulkan perempuan. Jadi kalau orang istri dua, nggak boleh kakak adik. Ponakan dan bibi nggak boleh, harus orang lain. Jadi yang dilarang adalah jika kakak dan adik atau bibi dan keponakan dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Itu saja namanya mahram, haramnya sementara. Contoh, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka untuk sementara dia tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya dari wanita tersebut. Akan tapi jika laki-laki tersebut sudah berpisah dari wanita tersebut karena meninggal atau cerai, baik karena cerai maupun meninggal dunia, maka ia boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Sampai di sini selesai masalah mahram. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.